Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qurul Abidin. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pengenalan peralatan praktikum biologi. Seperti kita ketahui bahwasanya landasan dasar peralatan praktikum biologi sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pertama, nama alat. Nama alat yang pertama adalah labu takar atau labu volumerik dengan kapasitas 100 mili. Fungsinya untuk menyimpan larutan kimia yang konsentrasinya dan jumlahnya diketahui dengan pasti. Yang kedua yaitu lumpang alung atau mortar pistil, berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan yang masih bersifat padat. Yang ketiga yaitu kaca penutup. Berfungsi untuk menutup objek yang akan diamati. Untuk selanjutnya yaitu mikroskop monokuler elektrik. Alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengamati detail dalam sebuah sel. Yang selanjutnya yaitu mikropipet. Alat ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Untuk selanjutnya yaitu lempeng tetes, berfungsi sebagai penguji keasaman sebagai sebuah larutan. Yang selanjutnya yaitu mikroskop binokuler stereo. Alat ini digunakan untuk observasi dengan pembesaran rendah dari yang sampel relatif besar. Alat selanjutnya yaitu pembakar spiritus. Alat ini digunakan untuk penunjang dalam proses pengujian yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu alat pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai volume ukuran. Untuk selanjutnya yaitu neraca digital. Neraca digital biasanya digunakan untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa suatu zat. Untuk selanjutnya yaitu corong. Sebagai alat bantu memindah atau memasukkan wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Untuk selanjutnya yaitu sikat tabung reaksi. Digunakan sebagai pembersih tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Selanjutnya yaitu alat kaki 3 bulat sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang selanjutnya yaitu kaca stainless steel. Digunakan untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat penelitian yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kuadrat. Digunakan untuk mengamati organisme yang berada di dalam kuadrat tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah perabotan. Di sini apa aja sih alat-alat yang biasanya digunakan di laboratorium? Yang pertama yaitu meja demonstrasi. Itu berfungsi untuk tempat melakukan kegiatan praktikum. Yang nomor 2 yaitu lemari bahan. Berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang mungkin digunakan pada saat penelitian. Yang ketiga yaitu bak cuci, untuk mencuci alat-alat laboratorium yang telah digunakan. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bahan habis pakai. Yang pertama adalah lodium. Sering digunakan untuk antiseptik dan
desinfektan. Yang kedua yaitu NaOH yang digunakan untuk mengendalikan alkalinitas dan pH. Yang ketiga yaitu HCl, digunakan untuk titrasi penentuan kadar basa dalam sebuah larutan. Yang selanjutnya yang biasanya ada di lab yaitu adalah alat peraga. Yang pertama adalah model anatomi hewan yang digunakan untuk menjelaskan secara detail struktur tubuh hewan, yang mana di gambar tersebut adalah hewan sapi. Yang nomor 2 yaitu model anatomi tumbuhan, berfungsi untuk menjelaskan detail struktur sel tumbuhan. Yang nomor 3 adalah model rangka manusia, digunakan untuk menjelaskan detail struktur tubuh pada manusia. Yang nomor 4 adalah sistem reproduksi manusia. Di sini digunakan untuk menjelaskan sistem reproduksi manusia. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perlengkapan yang biasanya yang wajib ada di sebuah laboratorium. Yang pertama adalah peralatan P3K. Di sini sebagai langkah antisipasi dan penanganan dini cedera atau luka. Yang kedua yaitu soket listrik, digunakan untuk menyambungkan dengan sumber daya listrik. Yang nomor 3 yaitu tempat sampah, ya, yang biasanya digunakan untuk menyimpan sementara barang alat plastik yang sudah tidak digunakan. Yang nomor 4 yaitu alat pemadam kebakaran, berfungsi untuk alat bantu sebelum bantuan dari petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi